Bapak, Pak Ya, Edo. selamat sore. Ya, selamat Baik, sore, Pak Edo, Mbak. terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan kami di Berita Satu Sore. Pak Edo, mungkin dapat disampaikan kepada pemirsa Berita Satu Sore kondisi terkini di wilayah Anda seperti apa, Pak Edo? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi di wilayah kami yang satu desa diterjang banjir hampir 2 sampai 3 meter. Pada sore ini kami sudah melihat pergerakan air yang sudah menyusut dan juga masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun ada satu jorong atau satu dusun yang memang terisolir, sangat terisolir dari via darat. Artinya jalan putus, jembatan putus sepanjang 50 meter, Mbak. Jadi sekitar 600 atau 700 jiwa masih mengungsi di posko kami di kantor camat Tanjung Mutiara dan juga beberapa rumah tetangga dan keluarga di sekitaran desa tetangga, Mbak. Ya, Pak Edo, disampaikan oleh Anda bahwa masih ada dusun yang terisolir. Ini sudah hampir sepekan, Pak Edo. Apakah penanganan di dusun yang terisolir tersebut sudah dilakukan dan pendistribusian bantuan bagi mereka yang berada di sana sudah dilakukan dengan optimal juga, Pak Edo? Ya, terima kasih. Memang kalau untuk pendistribusian logistik kita sudah semaksimal mungkin dan juga bantuan dari rekan-rekan TNI, Polri, baik itu TNI AL, TNI AD dan juga Basarnas. Dan juga terakhir masih kita melakukan distribusi logistik melalui via laut dan juga alhamdulillah logistik via helikopter oleh Basarnas, TNI dan Polri, Mbak. Baik. Pak Camat, tadi beberapa orang Anda mengatakan telah kembali ke rumahnya masing-masing begitu ya. Apakah ini berarti di posko pengungsian sudah tidak ada orang lagi dan sudah kembali semua ke rumahnya atau masih ada yang bertahan di posko pengungsian, Pak Camat? Ya, terima kasih, Mas. Jadi masih sampai saat sore ini data kita terakhir siang tadi yang di titik posko pengungsian kantor camat itu masih sekitar 440 orang lebih di posko pengungsian kantor camat. Dan juga di dusun itu ada sekitar 600 sampai 700 masih mengungsi. Nanti artinya sekitar 300 lebih juga mengungsi, tapi tidak di kantor camat, di rumah tetangga, rumah kerabat di desa tetangga. Baik, Pak Edo, saya ingin mendalami yang tadi Anda sampaikan bahwa dilakukan pendistribusian bantuan melalui jalur laut. Apakah sampai dengan saat ini pendistribusian jalur laut masih terus dilakukan dan masih memungkinkan juga dengan cuaca saat ini di sana, Pak Edo? Ya, masih, Mbak. Terakhir tadi pagi kita masih melepas distribusi, kami ulangi, logistik yang ada di posko kecamatan. Kami opor melalui via laut dengan relawan dan masyarakat lokal. Dan sekarang kondisi cuaca sudah cukup membaik dan juga bisa dikatakan sudah cerah, Mbak. Baik, Pak Edo, tapi dari fokus bantuan yang diserahkan begitu bagi wilayah-wilayah yang memang aksesnya sangat terbatas, sebetulnya apa Pak Edo, apakah alat berat memang masih belum memungkinkan juga untuk dikerahkan untuk bisa membuka jalur untuk dengan mudahnya begitu ya, menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, Pak Edo? Iya, Mbak, jadi kita mempunyai alternatif, memang kita akan mencoba dengan alat berat. Tapi untuk secara teknis kita coba untuk koordinasi dulu dengan beberapa dinas terkait dan juga karena memang satu titik yang putus itu adalah jembatan, Mbak. Jembatan, jadi alat berat tidak masuk. Jadi kebetulan jembatan itu diperkirakan harusnya masih kencang dan dalam, Mbak. Dan itu cukup luas. Yang awalnya jembatan itu selebar 12 meter, kini diperkirakan hampir 50 meter, Mbak. Oke, artinya itu yang kemudian menjadi kendala ya, Said? Lantas alternatif apa yang dilakukan, Pak Camat? Ya, jadi memang alternatif memang via laut dan juga kita mencoba melalui jalur-jalur kebun masyarakat, kebun lokal untuk via daratnya. Tapi saat sekarang ini kita belum bisa memastikan jalur kebun tersebut aman karena masih tergenang air dan aliran air dari daratan ke laut itu masih tampak di daratan tersebut, Mas, di daerah perkebunan sawit masyarakat dan warga. Baik,
Pak Edo, tapi dengan adanya wilayah-wilayah yang terisolasi, begitu apakah kemudian juga dari tingkat harga BBM maupun juga harga-harga bahan pangan di sana ini juga ikut mengalami kenaikan juga kah karena keterbatasan tersebut, atau memang sampai dengan saat ini terpantau dari harga-harga bahan pokok sebetulnya masih sama saja begitu karena memang masyarakat di sana masih mengandalkan dari bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah? Ya Mbak, jadi memang saat sekarang ini kita masih mendrop bantuan dari pemerintah, pihak-pihak lainnya, pihak ketiga dan juga pihak-pihak kelompok masyarakat lainnya. Jadi belum ada giat ekonomi jual beli baik itu BBM, logistik dan lainnya di daerah yang terisolir tersebut. Dan juga saat ini yang dibutuhkan masyarakat di daerah itu memang untuk aktivasi lagi listrik dari PLN karena SOP teknisnya mungkin harus menunggu perbaikan yang mungkin mumpuni dari PLN. Baik, Pak Edo, bagaimana dengan pasokan listrik dan juga internet di sana? Apakah masih ada kendala, ada bantuan Starlink dari pemerintah? Apakah sudah menjangkau wilayah Tanjung Mutiara juga? Ya Mbak, ya Mas, kalau listrik kita coba mencari akal untuk meminjamkan genset yang diberdayakan dan juga kita supply dengan BBM-nya, tapi masih belum mencukupi. Hanya beberapa titik yang bisa kita supply dan juga kalau untuk jaringan internet juga memang masih sampai sekarang ini masih kurang Mbak, masih tidak terjangkau dan itu juga sudah coba kita untuk memasukkan Starlink ke sana, cuman karena keterbatasan Sarpas, artinya tim dari Pemda masih menyusut daerah-daerah lain yang kebetulan juga sekabupaten Agam ini hampir seluruh kecamatan terkena dampak bencana ini. Baik, Pak Edo, tapi sejauh ini terkait dengan korban yang hilang, apakah datanya memang masih terus bertambah dan kemudian juga sudah dilakukan evakuasi sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, dan ada penemuankah dari korban-korban hilang tersebut atau keseluruhan sudah ditemukan di wilayah Anda? Ya, bisa kami katakan semua korban atau keluarga yang awalnya ketika puncak-puncak banjir itu dinyatakan hilang, ternyata memang karena komunikasi dan air tinggi memang tidak ada informasi dari mereka bahwa mereka telah selamat. Tapi sampai saat sekarang ini, terutama keluarga atau masyarakat kita yang tidak bisa dihubungi, sudah ada titik terangnya, sudah dijumpai di mana beradanya alhamdulillah dalam kondisi aman. Baik. Pak Edo, bagaimana dengan infrastruktur di sana, di wilayah Anda, Pak Edo? Apa yang kemudian dari infrastruktur maupun dari yang umum ya, Pak Edo, kemudian terdampak di sana? Ya, memang jalan yang kami sebutkan tadi Mbak, jadi kami coba koordinasi secara teknis melalui Dinas PU terkait, kita mengirimkan foto dan videonya, memang sangat memprihatinkan, artinya hampir dana kalau diperkirakan secara sipil oleh PUTR diperkirakan hampir 20 miliar untuk membangun jembatan yang awalnya cuma 12 meter itu Mbak. Dan juga beberapa jalan antar kabupaten, jalan antar dusun yang merupakan jalan kewenangan provinsi yang sangat menjadi titik nadi untuk transportasi masyarakat di beberapa dusun di Nagari dan desa tetangga di kabupaten tetangga, Mbak. Baik, infrastruktur yang paling terdampak adalah dari jalan provinsi dan kemudian juga yang tadi disebutkan oleh Pak Edo. Kita harapkan tentu dari proses pemulihan dan juga rehabilitasi dapat segera dilakukan dengan optimal oleh petugas gabungan maupun dari pemerintah juga. Syahid. Terima kasih Pak Edo, Camat Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Selamat sore, selamat kembali.